dokter, sebelumnya mungkin kan kita mau perkenalan diri dulu. Sebelumnya aku Davina dan Aku Dea. kita kita mau mulai interviewnya dulu aja kali ya. Ya sebelumnya dari dokter mungkin bisa perkenalkan diri dulu untuk namanya atau lulusan dari mana aja. Nama saya Dr. Hani Hartono. Saya lulusan Untar tahun 83. Gitu. Angkatan 83. Gitu. Saya udah jadi dokter 30 tahun. Saya praktek di sini 25 tahun. Di klinik Puspita ini loh. Iya. Oke, dokter yang pertama, kita mau tanya nih dari dokter sendiri tuh sebelum dokter kuliah untuk jurusan kedokteran ini tuh Saya sebenarnya mau jadi dokter karena saudara banyak. Jadi kalau saya jadi dokter, saya bisa ngobatin saudara. Inti utamanya nomor satu saya gitu. Sebenarnya saya mau masuknya hukum, tuh, tapi karena cici saya kan dari sekolah hukum. Kalau hukum kan saya. Jadi makanya saya pikir jadi dokter aja lah. Saudara banyak kan bisa ngobatin yang lain. Kita loh bisa bantu orang lah gitu. iya. Tuh. Berarti tujuan awalnya dari dokter itu sebenarnya bukan untuk menjadi dokter, tapi ada jurusan lain. Sebenarnya ada cita-cita lain. Ya, sebenarnya cita-cita saya sih itu yang utama. Jadi kalau saya jadi dokter, saya bisa ngobatin orang, bisa ngobatin saudara. Jadi saudara saya nggak usah berobat ke dokter lain. Saya bisa ngobatin dia, gitu. Kecuali di luar ilmu saya baru ke rumah sakit, gitu loh. Saya. Selanjutnya itu aku mau nanya dokter, kira-kira selama dokter udah kerja di klinik itu tuh ada nggak sih pengalaman yang mungkin berkesan atau hal yang bisa diingat terus gitu selama bekerja? Ya, kalau bekerja gitu kan ada sedih, ada dukanya, gitu loh ya. Ada dukanya, ada senangnya lah. Senangnya ya kita nambah pengalaman dari pasien juga. Pasien kan kadang-kadang berobat gimana, kadang-kadang dia ngomong share bagi kita, dok saya berobat pakai ini bagus loh, gitu loh. Kan ada yang berobat di luar negeri kan selain di sini. Kadang-kadang dia keluar, dia kesini konsultasi sama kita. Jadi kan nambah ilmu buat kita juga, tambah wawasan. Jadi dia cari wawasan, kita juga nambah wawasan dari luar. Ya komunikasi yang paling penting sama dokter sama pasien, supaya keberhasilan pengobalan lebih bagus. Ya itulah. Kalau dokternya diem aja kan nggak ada komunikasi kan susah ya. Kalau dokter sakit apa? Panas, batuk pilek. Nggak tanya. Kalau bertanya kan kita kalau ketawa happy dulu, ada apa? Kayak kita seperti kayak teman kan, jadinya enak. Saya orangnya begitu, jadi makanya pasien suka sama saya. Karena saya bukan orang yang menakutkan, jadi kamu mau usah takut sama saya. Iya, enggak. Santai aja. Santai. Orangnya begitu. Perjuangan apa yang dokter sebelum jadi dokter nih dokter lakuin dulu sampai bisa jadi yang sekarang gitu? Oh, kalau saya sih kan kita kan sekolah dokter kan biayanya gede kan. Jadi bukan usaha dari saya sendiri. Itu kan biaya dari kakak. Karena saya tujuannya mau jadi dokter, kakak pastiin dulu. Oke, yakin mau jadi sekolah dokter. Karena sekolah dokter itu kan perlu waktu lama kan dibandingkan sekolah yang lain. Dan harus benar-benar fokus. Kalau nggak fokus kan nggak bisa jadi dokter. Kan banyak teman saya yang setengah jalan, 4-5 berhenti, nggak bisa jadi apa-apa. Kalau saya udah mau belajar, saya benar-benar belajar. Saya benar-benar fokus belajar karena tujuan saya begitu. Jadi mati-matian saya belajar. Gitu loh. Kayak SMA saya belajar mati-matian. Pokoknya bisa dapat ranking nih. Gitu loh. Supaya nyenengin orang tua. Orang tua kan bilang saya tuh mau masuk semak 2. Terus saya daftar juga di sarjananya. Kakak saya, mama saya bilang, saya mau masuk semak 2 ya, sarjananya nggak oke. Mama saya bilang kalau jangan bilang nggak oke. Kalau kamu pintar, coba bikin ranking. Gitu. Jadi ya saya sekolah di sana 3 tahun saya gratis nggak bayar. Gitu. Jadi beasiswa selama 3 tahun. Keren juga. Itu aja ya. Kalau saya orangnya kalau ditantang gitu saya malah lebih suka ada tantangan. Kalau enggak kan kita nggak bisa.
Saya sih nggak pinter, gitu loh, cuma rajin. Buat tanya selanjutnya tuh aku mau tanya dok, kira-kira kan dokter ini udah jadi dokter tuh selama 25 tahun ya. Nah, kira-kira tuh ada gak sih mungkin kayak penyakit atau hal yang sebelumnya dokter nggak tahu terus dokter jadi tahu gitu kan ada pasien ini datang ke dokter. Dia kan penyakit kan kita biasanya kan umumnya kan panas betul bilang. Ya. Karena ada pasien yang khas, yang kita belajar tapi kita nggak pernah nemuin, itu yang kita jadi suka. Gitu loh. Merasa ditantang. Iya, kayak kita dapat pasien yang jari-jarinya hitam semua. Itu loh, jari-jari tangan. Iya. Bisa nampak hitam tambah hitam. Nah, itu kita tahu tuh namanya Buerger syndrome. Itu dari perokok benar. Nah, saya tuh nggak pernah dapetin di klinik. Saya dapetinnya mana? Di gunung. Saya pernah PTT di Padarincang, di gunung. Itu kan kasusnya di sana kan banyak TBC, lepra banyak. Nah itu ketemu pasien tuh, saya dipanggil ke dok, ada pasien di sana nggak bisa jalan. Dokter mau nggak ke sana? Jadi saya naik motor sama bidan ke sana. Saya pasien, ini dia kasus yang belum pernah kita dapat jadi. Terus pernah dapat pasien paru-parunya bolong. Nah itu ciri khasnya kita nggak pernah dapat tuh bunyinya di mana selama praktek. Pas ada pasien itu, saya pas dulu, wah ini pasti nih pak paru-parunya bolong. Saya bilang pasiennya, kan paru-paru kamu bolong. Gak mungkin lah saya nggak ngerokok ini. Coba kamu cek, siapa tahu kuping saya salah dengar, saya bilang. Kalau paru-paru bolong itu kalau didengar pakai stetoskop bunyinya kayak botol kosong ditiup. Nah, ciri khasnya. Nah, itu makanya saya kalau kita tuh dari dokter kalau ketemu yang itu senang banget. Pengalaman kita, jadi kita belajar gak sia-sia. Kita bisa nemuin penyakit. Wajib. Nambah lagi gitu berarti. Iya, yang lain-lain mah biasa aja lah. Ya kalau jahit-jahit pasien luka-luka gitu ya. Apa jarum ketinggalan. Kalau luka-luka jahit mah udah biasa lah. Lahiran aja pernah sekali. Lahiran jam 3 pagi saya lagi ngantuk-ngantuk di orang datang, anaknya dia bawa, anaknya dibawa, saya ngantuk-ngantuk, bilang kenapa, sakit apa? Ini anak saya lahiran terus ngapain dibawa ke sini? Saya bilang, nah ini anaknya udah keluar, tinggal hari-harinya doang. Anaknya tuh kayak anak kucing segini, kecil, ya kan 6 bulan, kecil banget, nggak anak kucing, kecil banget. Iya. Aduh saya dari ngantuk sampai seger, langsung saya keluar hari-harinya juga. Piring makan anak tuh hari-hari yang nyambung ke anak itu masih nampel kan, jadi dia bawa anaknya begini. Itu halaman saya ya. Iya aneh-aneh. Ada orang datang periksa perutnya, beranak di sini juga. Oh ya capek deh. Kayak kita udah kayak gitu langsung kita panggil bidan aja. Kan belakang banyak bidan kan. Berarti itu mungkin beberapa pengalaman yang benar-benar sampai dokter ingat ya. Ya benar-benar yang tidak terlupakan. Apalagi kamu lebih lucu lagi kenangan yang benar-benar. Kalau di gunung itu pasien soalnya hawa gunung. Iya. Ya. Itu pasien tuh saya di sana anaknya 13 melahirkan tanpa ada dokter, pakainya dukun. Dia orang kan kerja. Jadi dia orang tuh kalau mau lahiran dia udah ngerti, udah ada tanda-tanda kan. Jadi dia orang ngeden aja sendiri, keluar tuh anaknya. Nanti bidan telepon, dukun dipanggil teman-teman kecil anaknya doang. Jadi anaknya keluar kan masih ada hari kan khususnya sama dia jempol kakinya dia lilit, ditarik keluar. Hebat kan? Dokter aja nggak bisa begitu. Dia melahirkan sendiri jadinya. Nanti kan dukun datang cuma dibersihin darahnya doang sama mandiin anak. Nah itu pengalaman kan? Nah, saya apa kaget dengan ceritanya dia. Hebat deh. Serba-serbi. Saya bilang kalau dari dokter kalau lama di daerah bagaimana kita banyak pengalaman. Iya. Terus. Nah, terus kira-kira selama dokter menjalani profesi dokter itu kira-kira ada gak sih kendala yang dokter alamin gitu? Kendalanya sih kadang-kadang kita keselnya sama pasien yang nggak bisa nurut sama kita. Kayak pasien datang panas 3 hari karena udah nggak bisa makan muntah-muntah. Kita suruh cek darah, kita loh. Karena kita kalau periksa dari luar begini kita nggak bakal ngerti dia DBD atau bukan kan. Jadi sampai saya bilang periksa darah yang murah aja tuh di rumah sakit Taman Sari 50.000
Masa 50.000 aja nggak mau keluar duit gimana? Gitu loh. Iya. Gimana kalau dikasih yang ratusan ribu gitu loh. Itulah di situ. Saya tuh kadang-kadang dari ngomong nada rendah sampai nada tinggi karena saya tuh khawatir sama keselamatan pasien. Kalau sampai nanti ada apa-apa, punya uang nggak untuk masuk ICU? Kalau punya BPJS, kalau nggak punya BPJS, duitnya dari mana? Masa anaknya ngap-ngapan begitu didiemin aja gitu, jadi diliatin aja. Nah, itu yang saya bilang. Itu yang kadang-kadang kita seselin. Saya bilang, kalau nggak mau ya udah. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau tanda tangan, saya sudah tanda tangan. Kalau mati mau tetap diobatin sama saya. Jadi kalau ada apa-apa, ini kan kamu udah tanda tangan, saya suruh periksa darah nggak mau. Jadi kalau di dia ada apa-apa, kamu jawab sendiri. Oh. Jadi dokter nggak disalahin ya? Nah iya, itu namanya information untuk ada tanda tangan itu dari ID loh. Kita kan nggak mau disalahin, tujuannya kan nolong orang kan, bukan mencelakakan orang. Serba-serbi ini. Terus apa sih dok sifat yang harus kita punya gitu kalau misalnya mau jadi dokter gitu? Kalau jadi dokter tuh harus berani saya. Kalau nggak berani, kita harus kalau jadi dokter itu mesti rajin belajar, harus betul belajar, fokus. Kalau nggak bisa. Kalau belajar ujiannya cuma nyontek kanan kiri ya nggak bisa. Soalnya ini kan nyawa orang kan. Kalau sekolah SMA mah nggak apa-apa nyontek kanan kiri mah, ya. Tapi kalau nggak fokus, ini kan kita mainnya sama nyawa orang. Pokoknya harus rajin belajar, harus berani. Jadi dokter kalau nggak berani nggak bisa. Karena negara takut. Dia udah mau jadi dokter. Betul. Iya, dulu kalau jadi dokter kan di kantor itu masuk kamar mayat. Kita suruh raba-raba mayat. Kan suruh merem-merem. Kalau saya sih nggak merem, saya ngintip. Apa aja katanya? Oh, mayat ya udah tahu. Jadi tinggal raba-raba aja. Dia tanya ini apa? Sengaja ususnya ditaruh di luar-luar. Biar kita pegang-pegang kan. Kalau yang takut ya takut kan. Tuh teriak cerita-ceritaan. Terus. Pokoknya mesti berani dan darah. Harus rajin belajar, rajin ngafal, karena hafalannya banyak. Ngafal dari kepala sampai kaki harus dihafal semua. Apalagi urat-urat saraf kan udara apa banyak kan. Oh. Mesti benar-benar belajar. Kalau pacaran repot deh. Misalnya kalau pacaran takutnya nggak fokus, tapi kalau sama-sama dokter sih oke aja. Kan belajar sama-sama. Kalau satu dokter satu bukan, ya repot. Diajak jalan-jalan nonton terus kan nggak belajar. Benar. Nah ini benar kan? Iya benar. Masuk koas. Aduh koas mah masa yang paling gak enak ya. Kan yang kalau masuk di anak paling enak di dalam. Tidurnya di AC. Ini ruangan AC, bangsal semua di depan gampang, AC bersih. Tapi kalau kita masuknya beda penyakit dalam, kita tidurnya di kamar mayat di belakang. Gitu loh. Kamar mayat belakangnya kamar kita. Jadi kita kalau mau lewatin, kalau ada orang yang terduga kan banyak porsi sampai depan kan nggak mungkin kita lewatin orang. Jadi lewatin lah belakang kamar mayat. Buat gang kan ada gang buat masukin mayat keluar masuk. Ya, dari situ. Kalau orang nggak ada ya kita tidur di belakang sendirian bersama dengan mayat. Jadi mayatnya ya kamar beda lah saya, masuk sebelahan gitu loh. Mayatnya di depan parkiran, kita di sini. Cuma biasa lah, suka kedengar merasa kesek-kesek lah. Aduh. Udah biasa gitu loh. Ada kadang-kadang kalau di atas sini ada jalan tek gitu. Saya kadang sering sendirian saya di belakang. Kan kita yang jaga di situ. Penyakit dalam, terus bedah. Gitu. Nah kalau kadang-kadang dipanggil semua, nggak saya sendiri. Makanya saya orang-orang paling senang kalau jaga sama saya, karena saya nggak pernah tidur. Jadi saya jagain dia orang, dia orang senang, karena saya yang paling nggak takut, dia orang pada takut semua. Saya bilang nggak usah takut, kita lebih tinggi daripada setan. Kalau kita rajin belajar sembahyang, nggak bakalan orang itu berani dekat kita. Yang penting dia sembahyang. Kalau kita nggak pernah sembahyang, orang setan-setan itu paling gampang ganggu. Saya nggak pernah diganggu di sana. Kalau yang laki-laki mah diganggu, selimutnya ditarik-tarik, bantalnya ditarik-tarik. Mata ya? Iya. Makanya kalau pada jaga, itu kan cewek cowok sebelah kamar ya. Iya. Han, lu jaga ya? Aku di kamar lu ya. Di bawahnya di batu ketika bapak katanya ya udah, tidur aja kan kita kan rajang susun ya. Iya. Dia orang, oh bawa kasur aja daripada gue diganggu di sebelah kan bisa tidur kata dia. Ya udah. Dia orang enak kalau ada saya belajar sampai pagi. Dia orang kan kadang-kadang pergi, kadang-kadang ya tidur. Kan ada yang jagain kayak dia.
Serba-serbinya gitu saya koas. Ya kadang-kadang kalau dokternya lagi stres, kan kita tinggal pelampiasan aja. Kita nggak enak jadi koas apa? Kalau pasien mati kita yang sudah ngadepin ke keluarga pasien, padahal yang ngobatin kan bukan kita. Kita cuma jaga malam kan. Jadi kalau dokter yang ngobatin, kalau meninggal ya kita ngomong-ngomong itu sama keluarganya. Pasiennya meninggal, sebabnya kenapa gitu. Itu. Dia mana lagi di belakang anak-anak. Telepon sama suster. Pas, pan, pasiennya meninggal, kamu jelasin sama pasiennya. Terus, akhirnya kita jadi koas tuh paling enak. Suster yang mana peraturan itu. Biar kita kalau kita macam-macam kita nggak bagiin dia, kita nanti laporan sama dokter. Kita tuh koasnya tidur, padahal kita agak tempat tidur. Bilang tidur lah alasan, kan bisa mengurangi nilai kita. Ya serba-serbi lah gitu. Jadi koas, nggak enak. Saya kan waktu itu ujiannya udah dua tempat. Saya ujian di Jakarta sama di Bogor. Kita 2 kali ujian loh, di PMI Bogor, di sini Bogor. Ya pesan saya sama ini anak-anak SMA yang mau lulus ya, bentar lagi mau yang mau jadi dokter, tetap semangat, rajin belajar, pasti bisa. Ya, benar.